Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Ya, apa kabar Bu Findra? Alhamdulillah sehat, Bu Ratna. Bagaimana dengan Bu Ratna? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat juga Bu. Ya, Bu Findra. Terima kasih sudah datang ke room saya Bu. Oh iya, oke. Bu Ratna sedang sibuk atau tidak ini ya, kira-kira ya? Oh tidak Bu, saya Oh, ini baru selesai mengerjakan pekerjaan, jadi ini oh masih iya. santai dulu Bu, begitu. Kalau Nggih. begitu, saya mohon waktunya sebentar, Ibu. Saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Bu Ratna. Jadi, apakah Bu Ratna bisa bersedia untuk menemani saya dalam perbincangan kali ini, Bu Ratna? Oh ya, tentu Bu Findra, karena saya sudah tidak pekerjaan, siap untuk menemani Bu Findra. Hmm, Nanti kita mungkin 15 menit atau 20 menit Bu ya. iya, siap Bu Ratna. Waktu Terima kasih istirahat Bu kita Ratna. kan ini 15 menit. Nanti kalau lebih dari itu kita mengurangi hak anak gitu ya. Benar. Ya, ya. Oke Bu Findra, kalau boleh saya tahu apa yang bisa saya bantu ini Bu Findra, ada masalah apa ini Bu? Jadi, begini Bu Ratna, ada permasalahan yang ada di kelas saya dengan murid-murid saya, Bu. Iya, boleh. Eee, jadi masalahnya itu ada beberapa murid itu yang kesulitan dalam memahami pelajaran yang saya sampaikan, seperti itu Bu Ratna. Oh, iya iya, Bu Findra berarti, sedang punya masalah tentang beberapa murid yang kurang fokus, Bu, ya, dalam Iya. pelajaran, begitu, Ibu. Kemudian, eee, ini, Bu, nanti tujuan akhir dari pembicaraan kita itu apa ini, Bu Findra? Baik Ibu. Jadi Bu Ratna, jadi tujuan saya meminta bantuan Bu Ratna ke depannya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Oh, ya. Jadi Bu Findra, kita ketemuan hari ini, Bu Findra pengen nanti kita mendapatkan solusi, Bu, ya, dari masalah Bu Findra tentang murid-murid yang kurang fokus dalam pembelajaran. Begitu, Iya, Ibu? Ya, betul Ibu. baik. Eh, baik, Ibu. Kira-kira, Ibu, kalau saya boleh tahu, apa sih faktor penyebab yang menyebabkan siswa-siswa Bu Findra itu kurang fokus pada saat pelajaran? Hmm, iya Bu Ratna, jadi ada beberapa faktor penyebab yang saya lihat, yang saya identifikasi dari murid saya yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, Bu. Yang pertama, itu ada satu anak, Ibu, namanya Mas Rido. Itu kalau di pagi hari itu eh, dia kurang semangat, kurang fokus. Sepertinya itu kepalanya berat sekali. Rasanya mau dia letakkan di meja saja. Kalau melihat saya sedang melakukan kegiatan pembelajaran, rasanya dirinya tidak ada di dalam kelas seperti itu. Uh, Ternyata ketika saya cari tahu, dia tidak sempat untuk sarapan, Ibu. Kemudian juga ada beberapa anak ketika saya uh, ajar dalam pembelajaran, mereka tidak fokus dalam pembelajaran. Mereka sering bicara dengan temannya, kadang dia juga bermain dengan apa yang ada di meja, contohnya ada pulpen, diketok-ketokkan atau diapakan seperti itu ya Bu. Jadi mereka tidak mendengarkan saya. Jadi mungkin karena pembelajaran saya kurang menarik seperti itu ya Bu. Baik, Bu Findra. Jadi, menurut Bu Findra, ini ya Bu ya, yang menyebabkan anak-anak itu kurang bisa memahami pelajaran adalah yang pertama ada itu ya tadi muridnya ya Mas Rido itu ya, Mm-mm. ternyata memang belum sarapan.
Yang Mhm. kedua, ada beberapa siswa yang kurang fokus karena mainan dan lain sebagainya. Betul. Iya, Bu. Kemudian, Bu Vindra mengatakan, apakah ini kurang menarik begitu ya, Bu, ya? Iya. Oh, Ibu. Kalau menurut Bu Vindra, berarti Ibu sudah bisa mengevaluasi ya, eee, apa namanya, di bagian manakah, Bu, yang kurang menarik? Oh iya, Ibu. Ya. Jadi kadang ya saya mengevaluasi diri sendiri ya, Bu, ya, kenapa ini anak kok tidak mendengarkan saya. Kemungkinan ya yang pertama saya minim alat peraga, kemudian saya terlalu banyak ceramah dalam kegiatan pembelajaran saya, kemudian juga mungkin saya juga kurang kreatif ya dalam strategi pembelajarannya, Ibu. Jadi murid saya mungkin merasa tidak fokus atau bosan dengan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas seperti itu, Ibu. Oh, begitu, Ibu. Jadi, menurut Bu Vindra yang menyebabkan kurang menarik itu karena Ibu kurang kreatif, jadi siswanya bosen. Iya. Dari Ibu semua ya, datangnya dari Ibu semua, lebih banyak, berceramah dan kurang alat peraga begitu ya, Bu, ya. Sehingga anak-anak hanya mendengarkan saja ya, Bu, ya. Jadi, Iya. kurang ada variasi begitu, Bu? Iya, Ya, betul mereka Bu kurang Ratna, seperti itu. iya iya iya. Baik, kalau menurut Ibu ini, kemudian, eee, ini ya, Bu, ya, apa namanya, kalau misalnya harapannya, Bu, harapannya mau seperti apa, Bu? Oh iya, eee, baik Bu Ratna, jadi harapan saya itu setidaknya ya Bu ya, anak-anak itu di kelas ya setelah Bu Vindra, suaranya menghilang. Bu Vindra, maaf. Halo, Bu? halo, oke, maaf Bu, Ya. jaringan saya sepertinya terputus tadi. Oh, gitu. Iya, saya ulangi lagi ya Bu Iya ya. iya iya. Iya. Jadi harapan saya setidaknya anak-anak ketika dalam kegiatan pembelajaran saya fokus Ibu mengikuti kegiatan pembelajaran juga dengan maksimal, juga bisa mengikuti pembelajaran saya juga menyenangkan, kemudian juga nanti di akhir pembelajaran mereka juga bisa melakukan kegiatan evaluasi yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran saya. Jadi tidak ada yang ngantuk, melamun maupun yang bermain dengan pulpen yang ada di mejanya atau seperti apa. Fokusnya memang seperti itu Bu Ratna. Oh, iya. Jadi, harapannya Bu Vindra supaya anak-anak itu semuanya bisa fokus dalam pembelajaran, Bu, ya. Iya, Kemudian mereka juga bisa, apa ini, bisa menjawab soal-soal, menjawab evaluasi dengan benar dan tepat, kemudian tidak ada yang mengantuk, melamun, begitu, Bu, ya. Jadi iya. harapannya Bu Vindra seperti itu. Kemudian, apa nih, Bu, kesulitannya Bu Vindra nih untuk, eee, menggapai harapan itu, Bu? Oke, kesulitannya yang pertama mungkin Bu, jadi saya, terbatas idenya ya Bu ya dengan, strategi pembelajaran yang akan saya lakukan, atau juga saya juga kesulitan dalam, mengatur, apa namanya, kegiatan dalam kelas, kemudian juga, saya butuh, apa namanya, kesulitan dalam
mengidentifikasi tiap-tiap anak untuk kebutuhannya masing-masing, gaya belajar mereka masing-masing, itu Bu Ratna kesulitannya. Oh iya. Jadi yang Bu Findra rasakan ini ya kesulitannya, jadi Bu Findra, eee, terbatas dalam menentukan strategi pembelajaran, kemudian merasa sulit untuk mengatur kegiatan dalam kelas, dan sulit mengidentifikasi anak-anak yang mungkin banyak Bu ya jumlahnya, Iya, tuh. betul Bu Baik, Ratna. ya. Kemudian Bu Findra, sebenarnya apa sih yang Bu Findra butuhkan ini? Oke, yang saya butuhkan yang pertama, mungkin saya, eee, butuh berkomunikasi dengan, teman sejawat ya Ibu ya, saling berkolaborasi dalam komunitas belajar di sekolah sehingga saya mendapatkan, pengetahuan-pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang strategi pembelajaran yang akan saya lakukan, dengan teman sejawat juga saya bisa artinya saling sharing, yang sudah mereka lakukan, mungkin, kelas teman sejawat itu lebih kreatif, lebih menyenangkan, bisa saya adopsi, bisa saya tiru untuk kegiatan pembelajaran saya, sehingga saya mempunyai ide-ide, kreativitas lagi untuk, membangun, membentuk, menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan seperti itu, agar siswa saya tidak bosan dan fokus pada kegiatan pembelajaran dan bisa memahami apa yang saya berikan dalam pembelajaran tersebut, Bu. Baik, Bu Findra luar biasa ini ya. Jadi Bu Findra akan melakukan ini Bu ya, bersama dengan teman sejawat ya, berkolaborasi, berkonsultasi. Kemudian, apabila ada model-model pembelajaran yang baru maka akan diterapkan di kelas Bu Findra, atau lebih tepatnya menemukan strateginya yang Iya, menyenangkan dan menarik buat siswa. Baik, luar biasa sekali Bu Findra. Baik, kalau saya boleh tahu nih Bu, ini udah mengerucut ini Bu ya. Jadi, eee, kira-kira Bu, apa yang akan Bu Findra lakukan Bu, untuk mengatasi masalah Bu Findra tentang anak-anak ini Bu? oke. Oke, baik Bu Ratna. Yang pertama tentang si anak ini saya dalami dulu ya Bu. Tadi ada satu anak yang ternyata eh, dia belum sarapan ketika di pagi hari. Jadi saya ya pertama memberikan apa ya motivasi buat si anak tersebut agar memberikan pengertian bahwa sarapan di pagi hari itu sangat penting untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari agar lebih semangat dan lebih menyenangkan dalam pembelajaran. Setelah itu juga saya akan berusaha berkomunikasi dengan orang tua agar lebih bekerja sama, agar beliau orang tua bisa menyiapkan anak untuk siap dalam kegiatan belajar di pagi hari. Seperti itu Bu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan saya dalam kegiatan pembelajaran agar lebih menyenangkan lagi untuk si anak, maka saya akan intens berkomunikasi dengan teman sejawat dalam komunitas belajar di sekolah saya, saling berbagi untuk mencari model-model pembelajaran, mungkin alat peraga, strategi maupun model pembelajaran sehingga pembelajaran saya akan lebih menarik seperti itu, Bu. Oke, luar biasa. Bu Findra akan ini Bu ya, yang pertama ke anaknya dulu, tentang pemahaman tentang sarapan yang sangat penting sekali di pagi hari, karena mereka mau berpikir keras. Kalau belum isi perutnya kan nanti tidak bisa konsentrasi, Iya, begitu Bu ya. Dan akan bekerja sama tentunya Bu ya dengan orang tua. Jadi, tanpa dukungan orang tua ini anak kan belum bisa memanajemen sendiri Bu ya. iya, iya seperti itu. Mungkin Dinda juga akan, berkolaborasi, kemudian berkomunikasi dengan teman sejawat untuk mencari model-model pembelajaran, kemudian alat peraga yang menarik supaya anak-anak itu tidak bosan dan tertarik ikut
pembelajaran dan aktif tentunya Bu ya. Baik Bu Findra, kira-kira ini Bu, kapan ini Bu rencana yang luar biasa ini yang akan dilaksanakan Ibu? Oh iya, kalau Mas Ridho tadi insya Allah besok dan ini sudah mau saya WA Iya, lewat Japri orang tua untuk langsung saya komunikasikan Ibu untuk agar lebih memperhatikan kesiapan anak di pagi hari seperti itu. Untuk Mas Ridho juga tiap hari insya Allah setiap pagi mulai besok juga akan saya ingatkan terus. Mungkin juga tidak hanya Mas Ridho Bu, satu klasikal dalam kelas ya untuk semua anak memang paling tidak diharuskan untuk sarapan agar bisa mengikuti kegiatan di pagi hari di sekolah sampai siang itu masih semangat seperti itu. Kemudian untuk komunitas belajar saya akan diskusinya insya Allah saya rencanakan untuk 1 hari ke depan ini akan kami lakukan Ibu saling komunikasi, kemudian insya Allah akan langsung tindak lanjut untuk pembuatan kegiatan RPP-nya agar saya bisa melakukan strategi maupun model tersebut dalam kegiatan pembelajaran saya, Bu Ratna. baik luar biasa. Waktunya nggak usah lama-lama Bu ya, Iya, langsung besok langsung. eksekusi begitu Bu ya. Betul, Luar Bu Ratna. biasa. Nggih, untuk anak dan untuk teman mungkin nggak harus ketemu juga bisa daring Bu ya, bisa Oh, lewat WA gitu Bu ya. Kemudian, eee, komitmen apa Bu yang akan Bu Findra lakukan untuk apa ya, biar masalah ini teratasi atau selesai begitu Bu? iya. Baik, Bu Ratna. Komitmen saya terhadap anak-anak memberikan motivasi baik itu tentang sarapan maupun semangat dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin saya akan menambahi mereka dengan ice breaking dan sebagainya agar mereka semangat. Itu akan saya lakukan secara kontinu, secara terus-menerus sampai terlihat perubahan pada diri si anak tersebut agar bisa terlihat bahwa kelas saya itu lebih aktif dan lebih menyenangkan. Dan insya Allah Ibu, jadi walaupun permasalahan ini mungkin sudah agak teratasi, maka kegiatan kolaborasi bersama teman sejawat akan tetap kami lakukan secara terus-menerus untuk memperbaiki diri kami khususnya para guru agar apa yang kami berikan memang berpusat pada anak semuanya akan menyenangkan dan apa ya namanya Bu kita menambah kreativitas dan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Iya, luar biasa sekali Bu Findra komitmennya. Jadi Bu Findra akan, selalu mengingatkan Bu ya, untuk anak-anak, kemudian selalu berkolaborasi dan, berkomunikasi dengan teman-teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan sebagai pendidik, gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian siapa Bu yang akan, apa ya, membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini kira-kira siapa Ibu? Baik Bu Ratna, tentu saja yang pertama kepala sekolah nggih Ibu ya, beliau motivator kami yang luar biasa, kemudian yang kedua teman sejawat, kemudian ada juga kita berkolaborasi, berkomitmen bersama dengan orang tua wali murid, kemudian tentu saja yang terlibat siswa. Jadi kita semuanya seluruh warga sekolah di situ semuanya berperan penting, maka kami libatkan untuk kegiatan seperti ini, Bu. Baik, luar biasa Bu Findra. Semuanya Bu, kalau bisa saya simpulkan Bu ya, kalau bisa saya simpulkan, jadi Bu Findra untuk mengatasi masalah Bu Findra tentang anak-anak yang kurang fokus atau memahami pelajaran dalam pembelajaran, Bu Findra akan mencari dulu akar permasalahannya si anak ini, ternyata ada yang belum sarapan. Nah, kita pantau, Bu Findra akan memantau Bu ya, Iya. ini yang belum sarapan siapa, kemudian dipantau, dikasih edukasi pentingnya sarapan, kemudian bekerja sama dengan orang tua untuk sama-sama menjaga asupan gizinya anak dan biar anak sudah siap ketika sekolah itu udah siap semuanya biar konsentrasi di kelas. Kemudian yang kedua, Bu Findri akan berkolaborasi, berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan apa ya Bu ya, skill, pengetahuan
keterampilan kita sebagai pendidik biar lebih menyenangkan dengan anak-anak bagaimana caranya, strateginya, menyusunnya, kemudian diaplikasikan di dalam kelas gitu. Dan Bu Findra akan menggandeng ya Bu ya, menggandeng kepala sekolah tentunya Mhm. sebagai mentor, kemudian Bu Findra juga akan bekerja sama dengan teman sejawat, tanpa mereka semua kita nggak bisa sendiri, Betul. kemudian gitu ya. Iya, betul. Khususnya orang tua ini juga faktor utama dan siswa-siswa juga yang terutama begitu Bu ya. Baik Bu Findra, gimana ini Bu Findra, ada yang mau disampaikan lagi? Kiranya cukup Bu Ratna, alhamdulillah luar biasa, coaching dari Bu Ratna hari ini kiranya cukup untuk kegiatan, untuk, apa namanya, menyelesaikan tentang permasalahan saya ini. Oh gitu, oke. Kalau tidak disampaikan, ditunggu kabar baiknya Ibu selanjutnya. Mungkin kita akan ketemu lagi sudah dengan jenengan yang sudah happy, sudah Bu ini saya sudah selesai, udah happy, udah Iya, iya Bu mengumumkan Ratna. skripsinya begitu ya Bu ya, sudah Iya, selesai. betul betul. Oke, baik Bu Findria, kalau sudah cukup, saya rasa waktunya juga sudah selesai Bu ya. Jadi kita cukupkan Bu. Terima kasih Ibu sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ratna. Selamat siang Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Findra. Apa kabarnya Bu Findra? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Ratna kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat juga Bu. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana Bu Ratna? Apa yang bisa saya bantu hari ini untuk Bu Ratna? Oh iya Bu. Eh, Bu Findra, saya minta waktunya sebentar. Saya mau berbicara sama Bu Findra tentang permasalahan saya. Oh, seperti itu. Uh, apa ya tujuan Bu Ratna nanti ketika di akhir pembicaraan kita hari ini? Iya, Bu Findra, saya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Begitu, Bu. Oh, begitu. Tentu saja. Baiklah. Uh, Bu Ratna, uh, apakah bisa saya tahu permasalahan seperti apa yang Bu Ratna hadapi? Iya, Bu. Jadi masalah saya seperti ini, Bu. Di sekolah ada satu kelas yang siswanya itu sering memanggil nama temannya dengan nama orang tua, begitu Bu. Jadi itu sudah berlangsung mungkin beberapa hari dan ada dampaknya begitu Bu. Oh, seperti itu. Jadi di kelas Ibu ada siswa yang kadang memanggil nama temannya dengan nama orang tuanya. Seperti itu nggih Bu Ratna? Iya Bu. Oke. Kalau boleh tahu, menurut Bu Ratna, faktor apa saja yang menyebabkan siswa Ibu memanggil nama orang tua di sekolah Ibu? Ya Bu, kalau menurut pengamatan saya itu ada beberapa hal yang menyebabkan anak-anak itu terus saja memanggil nama temannya dengan nama orang tua. Yang pertama karena iseng Bu, iseng-iseng mereka tahu nama orang tua itu dari surat izin, kemudian ya
bercandalah, banyakan bercanda. Namun mungkin, pada saat tidak tepat momennya. Jadi anak kadang ada yang mood-nya lagi nggak baik, kemudian menjadi tersinggung, sakit hati, kemudian ada yang dendam, Bu. Jadi ketika Mmm, temannya itu apa namanya, memanggil nama orang tua, nanti dia balas lagi, kemudian balas lagi, seperti mmm. itu terus, Bu. Dan menurut saya tidak ada selesainya itu, sehingga anak ada yang cerita ke saya memang tidak ada selesainya, gitu, Ibu. Oh, oh iya. Jadi faktornya ada beberapa macam ya Bu, seperti contohnya tadi Bu Ratna katakan iseng ya Bu ya, ada yang Bu. bercanda, bahkan ada yang akhirnya mau balas dendam seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, kalau menurut Bu Ratna, apa dampak yang ditimbulkan dari tindakan murid-murid Ibu tersebut di kelas? Iya, Bu. Kalau saya amati, Bu, ya, dampak yang dirasakan dari anak-anak itu memanggil nama orang tua itu ada banyak, Bu. Yang pertama mereka merasa tidak nyaman di kelas. Karena mana ada sih, Bu, ya, anak yang orang tuanya namanya untuk bercandaan gitu pasti tidak ada yang rela. Apalagi tidak memakai nama depan, Pak siapa atau Bu siapa, Mmm, langsung namanya dengan tertawa-tertawa, gitu, Bu. mhm, Kemudian, itu menyebabkan ketidaknyamanan, Bu, di kelas, kemudian, eee, yang parah lagi juga ada yang sampai berkelahi, Bu. Jadi mereka tersinggung, tadinya saling itu memanggil, akhirnya tersinggung mhm, dan berkelahi, serius, gitu. Terus ada juga yang sampai tidak mau sekolah, Bu, tidak mau berangkat mmm, sekolah. Kalau saya tanya anak yang nggak mau sekolah itu, ya rasanya udah males nanti di kelas pasti dipoyoki nama orang tuanya, mmm. diejek-ejek. Jadi dia itu sudah tidak bisa mengatasinya anak-anak itu, sehingga mereka bercerita kepada saya. Itu dampak yang, terjadi, Bu. Walaupun mungkin, apa ya, bagi mereka bercanda, tapi dampaknya sangat sangat luar biasa sampai nggak mau sekolah, Bu. Oh iya. Dampaknya luar biasa ya Bu ternyata ya dari, hal yang awalnya bercanda iseng ternyata membuat kelasnya tidak nyaman ya Bu ya. Iya, Bu, Kemudian betul. juga nantinya bahkan mengakibatkan perkelahian ya, bahkan yang lebih parah lagi ada anak yang tidak mau berangkat sekolah ya Bu ya, karena merasa mungkin, ada perundungan di situ ya, ada pembulian di situ, betul. Oke, Bu Ratna. Kalau begitu, apa yang sudah Bu Ratna lakukan supaya siswa Bu Ratna ini berhenti untuk memanggil nama orang tuanya? Ya, Bu, yang sudah saya lakukan, ketika ada anak yang bercerita itu kemudian saya panggil, Bu, yang Mmm, memanggil itu siapa, itu saya panggil secara mmm, pribadi, kemudian saya beri pengertian, kita berdiskusi, apa baik buruknya, apakah ada baiknya, apakah banyak buruknya, sehingga mereka disadarkan secara pribadi, Bu. Jadi saya panggil baru secara individu, seperti itu. mmm. Namun kalau satu saya panggil, yang lain ada lagi begitu, Bu. Mmm. Kayak seperti sudah virus. Sudah virus, iya. Iya, Oke. Oh, seperti itu ya, sudah memanggil secara pribadi bahkan sampai, dipanggil anu ya, Bu, ya, untuk memberikan pengertian ya, Bu. Oke, kalau seperti itu, apa yang menjadi tantangan, Bu Ratna, eee, dalam mencapai tujuan tersebut? iya. Jadi itu, Bu, yang saya utarakan tadi ketika saya sudah memanggil satu orang dan yang lain itu saya belum bisa mengendalikan juga, Bu. Jadi saya belum bisa Mmm, mengendalikan siswa-siswa itu untuk berhenti, untuk tidak memanggil nama orang tua. Kalau satu berhenti, nanti yang lain masih,
kadang masih ikut lagi, begitu Bu. Jadi saya, apa ya Bu, kesulitan mengendalikan perilaku mereka sih di kelas, seperti itu Bu. Oke. Iya, Bu Ratna, baik. Oke, kalau begitu menurut Bu Ratna, apa yang Bu Ratna butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut akan berhasil? Iya Bu. Mungkin saya butuh strategi Bu ya. Betul. Ya, nanti saya mungkin minta bantuan Bu Vindra. Saya butuh strategi bagaimana biar mereka berhenti. Intinya Iya, seperti itu, berhenti memanggil kemudian dan kelas kembali nyaman, semuanya bersaudara, tidak ada yang saling mengejek dan memanggil nama orang tua. Itu Bu. berarti harapan Bu Ratna bahwa persoalan hari ini berhenti ya Bu ya, siswanya tidak mengulangi lagi untuk saling mengejek dengan nama panggilan orang tua. Iya, Seperti itu harapan dari Bu Ratna ya. iya Baik, betul Bu Vindra. kalau begitu, kalau begitu Bu Ratna, eh, apakah Bu Ratna memiliki rencana untuk menyelesaikan permasalahan dari Bu Ratna ini? Iya, Ada eee, Bu? iya, menurut saya, apa ya Bu, menurut saya, ya langkah pertama sudah saya lakukan itu Bu, memanggil secara pribadi. Kemudian apabila saya belum berhasil, saya akan melakukan bimbingan secara berkelompok Bu, karena mungkin itu berbanyak ya. Jadi saya akan berkelompok, secara berkelompok, memahamkan mereka baik buruknya, dampaknya, seperti itu. Biar mungkin sama-sama ada kesadaran dari siswa untuk tidak melakukan hal itu. Dan kalau misalnya itu tidak berhasil, Bu, langkah kedua itu saya tidak berhasil, ya saya akan berkonsultasi, Bu, dengan orang tua. Ya, karena Hmm, kan di sekolah kan tidak mungkin ya sendirian. iya, Jadi saya akan berkonsultasi tentang apa ya, tindakan anak-anak di sekolah dengan orang tua supaya kita bekerja sama, sama-sama. Di sekolah kita memahamkan, di rumah juga anak-anak dapat pemahaman bahwa itu tidak baik nak, begitu. Nggak ada satu orang tua pun juga yang rela namanya dijadikan bahan candaan. betul. Itu Bu. Jadi nanti saya rencananya juga mau berkonsultasi, bekerja sama dengan orang tua. Begitu Bu. Bisa lewat telepon mungkin atau kita bertemu di sekolah, gitu Bu. Bagus sekali Bu Ratna rencana yang sudah Bu Ratna pikirkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Betul sekali. Jadi menurut jenengan tadi bahwa kalau sudah tidak berhasil maka kita bisa berkolaborasi ya Bu dengan orang tua ya untuk melakukan kerjasama karena kita tidak mungkin menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan juga dengan orang tua seperti itu. Bagus sekali Bu Ratna. Ya. Oke, kalau begitu kira-kira kapan ya akan rencana Ibu Ratna tersebut akan dilakukan? Secepatnya Bu, karena ini sudah mungkin urgent ya Bu ya. Iya. Kenapa saya ketemu Bu Vindra, saya cerita sama Bu Vindra itu saya hatinya sudah penuh mungkin Bu, mengatasi ini selesai-selesai, Iya, iya. satu selesai, satu ada lagi begitu. Mungkin Hmm. ya secepatnya Bu, besok mungkin kalau saya ada kesempatan saya akan melakukan bimbingan yang kelompok Bu. Oh iya. Dengan secara berkelompok dulu, begitu Bu. Rencana saya seperti itu. Kemudian kalau belum ya langkah selanjutnya. Oh iya. Oke. Kira-kira di mana Bu Ratna akan melakukan kegiatan tersebut? Rencana saya bisa di perpustakaan mungkin Bu, di kelas juga bisa setelah pulang sekolah. Jadi anak-anak kan kalau di kami ada yang pulang jam 12 itu kelas 8, kebetulan saya kelas 8 itu pulang jam 12. Kemudian kakak kelasnya mereka pulang jam setengah 2. Jadi kalau kami mengadakan kegiatan setelah jam 12 itu masih aman lah, masih banyak temannya gitu. Oh iya. Mungkin juga bisa di ruang BK Bu, gitu. Hmm. Yang apa ya, yang lebih
privat gitu ya, Bu, ya. Ya. Begitu, Bu, dengan Ya, rencana saya. bagus. Luar biasa sekali Bu Ratna, rencana panjenengan sudah ada rencana yang sudah terfikirkan, kemudian mau kapan, ya kan, di mana juga sudah terfikirkan oleh Bu Ratna, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya Bu Ratna, kalau sudah ada rencana yang akan dilakukan Bu Ratna, apakah komitmen dari Bu Ratna yang akan Ibu lakukan untuk masalah tersebut? Iya, Bu. Komitmen saya untuk masalah ini ya saya akan, mmm, apa ya, Bu, ya, tidak bosan-bosannya untuk, mmm, memberikan pengertian pada anak. Misalnya mereka lupa terjadi lagi ya saya nggak akan bosan selalu. Kemudian saya pantau juga mereka lewat teman-temannya, apakah masih ada, nanti kalau saya masuk Hmm. di kelas, apakah masih ada yang memanggil nama orang tua. Kalau misalnya sudah tidak ada, nanti kita waktu di setiap hari Jumat itu kami ada ini, Bu, kumpul bersama. Jadi satu sekolah itu kumpul bersama untuk, mungkin membahas, apa namanya, program-program sekolah. Nah, nanti kalau biasanya saya juga diberikan kesempatan untuk berbicara. Nanti kalau misalnya sudah saya ada kesempatan berbicara, saya akan umumkan di sana bahwa kelas ini sudah tidak ada yang memanggil nama orang tua, begitu. Oke. Jadi mereka mungkin bisa berbangga bahwa di kelasnya sudah no no bullying ya, Bu, ya. No No bullying. bullying yang verbal yang memanggil nama khususnya yang memanggil nama orang tua. Jadi reward-nya akan seperti itu, Bu, dan mereka akan mendapatkan tepuk tangan dari adik kelas dan kakak-kakak kelas. Oke, oke, Ya, luar itu biasa sekali, Bu Ratna. komitmen saya, Bu, dan apa ya, juga pokoknya saya nggak henti-hentinya lah, pengennya Iya, saya nol nol itu, nol bullying. kejadian yang Iya, begitu ya. betul. Bagus sekali, Bu Ratna. Kemudian siapa yang akan membantu Bu Ratna untuk menjaga komitmen tersebut, Bu? Iya, yang pasti adalah wali kelas, ya, Bu, kemudian orang tua juga, Bu, orang tua saya juga sangat butuh sekali, eee, apa namanya, dukungan dari mereka, orang tua, wali kelas, dan juga mungkin anak-anak yang peduli dengan kelas. Kalau bisa saya sebut juga mereka partner saya begitu ya. Oh, iya, iya. Peduli dengan kelas, peduli, "Bu, Baik. ini ada yang nggak beres ya?" Gitu, Oh, iya. Luar biasa sekali Bu Ratna. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, Bu Ratna tadi sudah memiliki rencana yang luar biasa untuk mengatasi permasalahan Bu Ratna, yaitu dengan cara yang pertama memanggil siswa Ibu secara individu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika tidak berhasil, maka ada pilihan cara kedua ya Ibu ya, dengan cara, mengumpulkan secara berkelompok, bimbingan secara kelompok. Kalaupun itu tidak berhasil, maka Bu Ratna nanti akan berkolaborasi dengan orang tua, melakukan kerjasama untuk memberikan pengertian kepada anak bahwa apa yang dilakukan anak tersebut ternyata memiliki dampak yang luar biasa bagi teman ya, seperti itu. Kemudian luar biasa sekali Bu Ratna punya komitmen yang luar biasa, jadi tadi Bu Ratna ingin menanamkan hal tersebut tanpa bosan-bosannya akan terus-menerus secara kontinu sampai permasalahan tentang bullying secara verbal maupun non-verbal ini 0% tidak ada di kelas Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Luar Bu. biasa Bu Ratna. Bagaimana Bu Ratna kalau seperti itu adakah yang mau disampaikan lagi? Setelah perbincangan Nah, yang panjang kita iya, ini. iya, cukup, Bu, itu terima kasih Bu Oh, Fitria, ini, cukup. luar biasa, saya sangat terbantu sekali apa Oke. ya, Bu, ya, langkah-langkahnya saya terima kasih ini Bu Findra sudah merumuskannya juga bersama-sama. Baiklah, alhamdulillah ya Bu Ratna ya, kita sudah saling sharing, saling membantu di sini. Kalau begitu bagaimana perasaan Bu Ratna setelah berbicara dengan saya, tentang masalah Bu Ratna tadi?
Ya, saya merasa lega, Bu. Merasa lega ada yang mau mendengarkan, Iya. kemudian, sharing bersama, merumuskan bersama apa yang harus segera saya lakukan. Saya butuh penguatan, Bu, gitu. Iya, jadi Karena saya luar terima kasih biasa. sekali Bu Findra, sudah Bu Findra ada waktu untuk saya, begitu Oke. Ibu. Sama-sama Bu Ratna, kita sebagai orang yang bersosial ya Bu ya, kita berteman semuanya saling harus membantu satu sama lain, seperti itu. Oke, baiklah, kalau memang saya rasa ini Bu Ratna sudah cukup, Oke, semoga apa yang telah kita lakukan hari ini bisa membantu permasalahan Bu Ratna, kemudian, mungkin kita cukupkan untuk kegiatan hari ini ya, Bu, ya. iya Bu. Semoga kita bisa bicara di lain waktu, bisa bersharing di lain waktu kembali ya, Bu Ratna ya. Ya, siap Bu Findra. Baik. Baik, Terima terima kasih. kasih Bu Ya, Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4